Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Nurul Maima. Saya dari Prodi PIAUD Institut Agama Islam Al-Qadir Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dari mata kuliah Tarbiyatul Manaqib yang berjudul Keutamaan Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama, juga bisa disebut surat Ummul Quran, di mana ada yang mengatakan termasuk surat Makkiyah, ada juga yang mengatakan termasuk surat Madaniyah, dan juga ada yang mengatakan surat dari keduanya, atau juga bisa disebut separuh-separuh. Ada yang mengatakan separuh dari surat Makkiyah, ada juga yang mengatakan separuh dari surat Madaniyah. Namun, kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah adalah seperti pujian, kemuliaan, dan bimbingan, dan sebagainya. Banyak sekali kandungan-kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Lalu ada yang mengatakan, mengapa harus surat Al-Fatihah yang ditaruh di awal Al-Quran? Mengapa tidak surat Al-Alaq? Sedangkan surat Al-Alaq adalah surat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jawabannya adalah, ketika waktu itu surat Al-Alaq masih separuh, masih 5 ayat, belum sepenuhnya. Dan juga dari Nabi Muhammad pun sudah mengatakan bahwa surat Al-Fatihah lah yang harus ditaruh pada awal Al-Quran. Jadi, jika kalian bertanya mengapa surat Al-Fatihah ditaruh pada awal Al-Quran, karena memang itu sudah ketetapan dari Rasulullah. Surat Al-Fatihah juga bisa digunakan sebagai surat Asy-Syifa atau mengobati, dimana caranya adalah kita mengambil air, lalu kita membacakan surat Al-Fatihah, lalu kita tiupkan, baru kita minum kepada orangnya, insya Allah orang itu akan sembuh. Lalu ada pula gunanya sebagai surat Ar-Ruqyah, dimana bisa untuk menyembuhkan, seperti halnya ketika ada orang yang kesurupan atau kemasukan sesuatu, kita membacakan surat Al-Fatihah, maka orang tersebut akan sembuh. Lalu ada beberapa kandungan dari surat Al-Fatihah seperti ilmu sejarah, ilmu akhlak, ilmu usul, dan juga ilmu furuk, dimana dalam ayat An'amta alaihim, yang artinya orang-orang mereka yang kuberi anugerah, yang membuktikan adanya sebuah kisah terdahulu, dan juga Iyyaka nasta'in, tentang jalan yang lurus, As-siratal mustaqim, tentang norma syariat, dan Iyyaka na'budu, atau tuntutan perintah dan larangan. Baiklah, mungkin kesimpulannya adalah surat Al-Fatihah itu banyak kandungannya, bukan hanya tentang agama, tentang larangan, namun banyak sekali. Dan ajaran pokok yang terdapat dalam surat Al-Fatihah adalah mengandung pokok ilmu huruf atau ilmu syariat berupa ibadah, merupakan ibadah sosial melalui harta individu, nilai ajaran akhlak dan ketuhanan, mengandung pujian yang paling inti ada di surat Al-Fatihah, dimana juga surat Al-Fatihah termasuk surat yang menjadi rukun dalam sholat, dimana ketika kita bermakmum ataupun sholat sendiri, kita diharuskan di rukun, termasuk rukun mutlak surat Al-Fatihah itu diharuskan untuk dibaca, entah itu menjadi makmum ataupun imam ataupun sholat sendiri, itu diharuskan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah surat paling istimewa,
di mana dalam kandungan surat Al-Fatihah tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kandungan dalam surat Al-Fatihah itu banyak, tentang perintah, ajaran, larangan, tentang syariat, tentang sejarah. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat paling istimewa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.